Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali, adalah anugerah Tuhan kita bisa berjumpa kembali dan kita bersyukur kita memasuki hari yang baru. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Baik, sebelum kita memulai segala kegiatan aktivitas kita, adalah lebih baik kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu yang saya ambil dari Yohanes 11 ayat 41 sampai dengan 42. Saya bacakan. Ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Puji Tuhan, ya. Kalau kita baca ayat seterusnya, di sini dikatakan, kemudian Yesus berseru, Lazarus marilah keluar. Dan orang yang telah mati selama 4 hari itu keluar dari kuburnya. Saudara, ini adalah salah satu mujizat terbesar yang Yesus lakukan, ya, yaitu ketika Lazarus mati selama 4 hari dan Yesus membangkitkan dia. Saudara, kematian itu merupakan masalah yang sangat besar, masalah yang sangat serius, masalah yang ekstrim, ya. Jika Yesus dalam menghadapi masalah yang paling serius, masalah yang besar, masalah yang ekstrim, ya, menakutkan, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa solusinya adalah dia katakan, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Apa artinya? Artinya Yesus ingin kita juga mengucap syukur. Jadi saudara, apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun atau se-ekstrim apapun yang kita hadapi, tantangan apapun itu, kita harus ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita, ya, dari kehidupan kita. Dan percayalah, kita akan melihat kemenangan itu. Amin. Ya. Bersyukur adalah bahasa iman yang menyenangkan Tuhan. Kita tidak bersyukur atas masalah yang kita hadapi, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia adalah jawaban kita. Amin. Ya, lewat permasalahan yang kita hadapi, ketika kita bersyukur karena kita tahu Tuhan itulah jawaban kita dan Tuhan telah melimpahkan segala berkat sorgawi kepada kita. Itu sebabnya kita bersyukur. Saudara ingat kisah 5 roti dan 2 ikan menjadi berlimpah-limpah? Ya, dengan modal hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki. Itu belum perempuan dan anak-anak. Jadi bisa jadi itu 5.000 lebih, ya. Nah, inilah yang Yesus contohkan atau ajarkan kepada murid-murid saat itu. Ketika mereka menghadapi kemustahilan, murid-murid mulai berpikir, mana mungkin kasih makan begitu banyak orang dengan modal yang sedikit. Mana hari sudah mulai gelap, kan gak mungkin, ya. Gak mungkin mereka mencari toko yang buka untuk membeli roti sebanyak itu, memberi makan kepada orang yang begitu banyak. Tapi yang Yesus lakukan apa? Kita baca dalam Matius 14 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-21. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah saudara, yang Yesus lakukan saat menghadapi kemustahilan, dia mengucap berkat. Ya, Yesus mengucap syukur. Kalau dalam Yohanes 6 ayat 11 dikatakan Yesus mengucap syukur atas berkat yang sedikit, berkat yang mustahil, bisa mencukupi 5.000 orang lebih. Amin. Tetapi Yesus mengucap syukur dan mujizat penyediaannya pun terjadi. Jadi dari hal-hal yang mustahil, Yesus mengucap syukur. Dia menengadah kepada Bapa. Pelajaran kita hari ini, mari kita mau belajar bersyukur, saudara. Apapun yang kita hadapi, se-ekstrim apapun persoalan kita, seberat apapun masalah kita,
ucapkanlah syukur, berterima kasihlah karena Dia sanggup membangkitkan segala yang mati dalam hidupmu, usahamu, rumah tanggamu, harapanmu yang sudah mati sekalipun. Tuhan sanggup membangkitkan. Dia Tuhan adalah jawaban kita. Percayalah, Tuhan telah limpahkan segala berkat sorgawi kepada kita. Sebagaimana 5 roti dan 2 ikan. Mungkin saudara mengatakan, yang saya miliki cuma sedikit. Mana mungkin saya bisa kasih makan anak-anak saya? Mana mungkin saya bisa menyekolahkan anak saya? Semua sudah serba mahal. Bensin naik, apakah mungkin saya bisa mengembalikan modal dengan musim seperti ini? Saudara, percayalah, 5 roti dan 2 ikan menjadi berlimpah-limpah ketika kita nggak ngelokro, kita tidak kecewa, kita tidak komplain kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya mari berterima kasihlah, ucapkanlah berkat, bersyukurlah kepada Tuhan. Untuk berapapun yang kita miliki, seberapa yang ada di tangan kita, maka kita akan mengalami kebangkitan dan multiplikasi kelimpahan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat pagi hari ini kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, ajarkanlah kami untuk bersyukur dari segala yang kami miliki Tuhan. Dan ajarkanlah kami untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menyediakan, yang sanggup membangkitkan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami hanya terus berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memasuki hari ini Tuhan. Berkatilah sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan dan yang kami lakukan, buatlah berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau berjalan bersama Engkau. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Karena Yesus Allah yang sudah menyediakan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati kami semua pemirsa yang mendengarkan renungan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.